Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sipoku TV, kembali kita bersama Pak Haji Mularis Jahri, Sarjana Hukum. Beliau adalah mantan calon wali kota Palembang yang juga pemilik bisnis perkebunan kelapa sawit PT Campang 3 yang sudah sangat terkenal ini. Pak Mularis, kita pengen tahu karena Pak Mularis juga banyak pengalaman untuk sebagai penghasil minyak CPO, penghasil dari minyak goreng yang kemarin sempat langka dan melambung harganya tinggi. Apakah itu sempat kemarin kan ada isu Pak, itu ada penimbunan atau ada mungkin permainan kartel? Itu menurut Pak Mularis sendiri gimana itu Pak? Saya pikir tidak ada itu mau kartel ya minyak goreng itu, karena memang mulai bulan 10 itu produksi CPU itu menurun. Ya, perkebunan itu lagi trek, lagi buahnya tidak bagus karena cuaca yang kurang baik, musim hujan yang panjang yang begitu lebat, sehingga hasil buah itu kurang begitu bagus mulai bulan 10. Jadi yang tadinya per hektar itu penghasilannya itu 25 ton TBS per tahun, mungkin tahun ini bisa berkurang nyapai ya 50%, mungkin lagi sekitar 15 ton, 12 ton setengah sampai 15 ton. Jadi wajar kalau produksi TBS menurun, ya produksi CPO menurun, otomatis ya hasil minyak goreng itu berkurang. Jadi ini mungkin agak panjang sampai bulan 4, mungkin bulan 5 baru bagus. Nah, jadi mulai bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, lebih kurang 6 bulan ini produksi TBS itu menurun. Jadi saya pikir ya untuk penimbunan itu tidak gampang, perlu dana yang besar, perlu itu. Jadi untuk menunggu sampai misalnya bulan 5, tahu-tahu nanti produksi TBS sudah meningkat, minyak goreng menurun, ya harganya bukan bahkan melambung. Jadi siapa menimbun sekarang itu bakal mengalami kerugian dia. Nah, jadi saya pikir itu hanya isu aja. Tapi kalau memang di lapangan, ya memang produksi lagi menurun saat ini. Pak, dengan adanya kebijakan dari Kementerian Perdagangan melakukan subsidi dan membuat satu harga, itu dari kita pihak produsen sendiri bagaimana Pak pengaruhnya Pak? Ya kita mengikuti aja aturan pemerintah itu, tapi nyatanya di lapangan memang betul-betul produksi itu menurun. Mau dibuat kebijakan seperti apa juga tidak bisa. Yang tadinya misalnya hasil kita CPO 1 bulan 3.000, mungkin bulan 10 tadi hanya sekitar 1.500 ton. Nah, jadi pemerintah buat kebijakan itu ya kita perkebunan ini kita mengikutin aja. Tidak ada yang bisa diperbuat karena nyatanya di lapangan itu buah itu tidak bisa keluar dan buah itu sedikit sekarang. Akar permasalahannya di situ Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas informasinya dan bincang-bincang kita siang ini. Pemirsa Sipoku TV, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai pemirsa Sipoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.